Kita semua kan pengen sehat ya. Tapi gimana kalau ternyata musuh terbesar jantung kita itu bukan yang selama ini kita kira? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas panduan dari seorang kardiolog top soal cara ngebakar lemak paling bahaya yang ngumpet di tubuh kita. Ini bukan cuma soal penampilan loh. Menurut Dr. Jamnadas, kalau perut udah mulai buncit, itu artinya ada masalah serius. Itu adalah tanda adanya lemak visceral, jenis lemak jahat yang meluk organ-organ penting kita di dalam. Dan, parahnya lagi, jadi pemicu peradangan. 28. Angka ini bukan sembarang angka. Ini adalah usia pasien termuda yang pernah ditangani Dr. Jamnadas karena kena serangan jantung. Ya, serangan jantung beneran, di usia 28 tahun. Coba bayangin. Pertanyaannya kan jadi, gimana ceritanya orang umur segitu bisa kena serangan jantung separah itu? Nah, inilah inti dari bahasan kita kali ini. Kita harus ngelihat lebih dalam, lebih dari sekedar nyalahin kolesterol atau genetika. Kita mau cari akar masalah yang sesungguhnya. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu krisis kesehatan modern ini kayak apa. Terus kita dalemin masalah utamanya, insulin. Abis itu kita bahas solusinya, yaitu puasa. Dan terakhir kita bongkar beberapa mitos soal gaya hidup sehat dan bahaya tersembunyi di makanan kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih sekarang makin banyak anak muda kena serangan jantung? Ini bukan kebetulan ya. Ini tuh gejala dari masalah yang jauh lebih besar yang akarnya dari gaya hidup modern kita. Banyak banget yang salah kaprah soal ini. Orang mikir serangan jantung itu karena pembuluh darah nyumbat pelan-pelan kayak pipa mampet. Padahal bukan itu. Pemicu sebenarnya jauh lebih dramatis, yaitu pecahnya plak secara tiba-tiba. Dr. Jamnadas punya analogi yang keren banget nih. Coba bayangin di dalam dinding pembuluh darah Anda itu ada jerawat yang lagi meradang. Nah, suatu saat jerawat ini pecah. Otomatis kan tubuh kita bereaksi mau nambah luka itu dengan bikin gumpalan darah. Tapi justru gumpalan darah inilah yang malah nyumbat total alirannya. Dan boom, serangan jantung terjadi. Jadi kata kuncinya apa? Peradangan. Jadi ada 3 hal yang kalau ketemu jadi badai sempurna buat penyakit jantung. 1. Tubuh kita ngebentuk plak. 2. Plak itu nggak stabil, gampang banget pecah. Dan 3. Darah kita jadi lebih gampang ngegumpal. Nah, yang paling penting, ketiga-tiganya ini dipicu oleh satu biang keladi yang sama, peradangan kronis. Oke, kalau peradangan itu apinya, pertanyaannya sekarang, apa yang nyalain api itu? Jawabannya ternyata ada di satu hormon penting yang sering banget kita salah ngerti. Sebelum ngomongin hormonnya, kita kenalan dulu sama glukosa, alias gula. Anggap aja ini bensinnya tubuh kita. Penting banget buat energi. Tapi sama kayak bensin, kalau tumpah kemana-mana di dalam darah, dia jadi racun. Bisa ngerusak pembuluh darah dan organ-organ kita. Nah, disinilah si hormon tadi, insulin, masuk. Tugasnya insulin itu simple. Dia bersih-bersih glukosa dari darah, terus disimpan ke dalam sel. Jadi insulin ini kayak petugas gudang yang super kuat. Terus gimana ceritanya insulin ini jadi masalah? Nah, ini prosesnya. Kita sering banget makan karbo, gula, dan makanan olahan. Akibatnya, pankreas kita disuruh kerja rodi, ngeluarin insulin terus-terusan. Lama-lama, sel-sel tubuh kita jadi kayak budek sama sinyal insulin. Nggak ngerespon lagi. Tubuh kita panik dong. Solusinya, produksi insulin lebih banyak lagi. Dan inilah kondisi insulin tinggi kronis yang jadi biang kerok peradangan itu. Jadi, ini poin paling pentingnya. Kalau insulin di tubuh kita tinggi terus, dia itu kayak ngasih perintah. Semua energi lebih, simpan jadi lemak visceral. Bukan lemak biasa ya, tapi lemak yang paling jahat, yang bikin radang dan nyerang jantung kita dari dalam. Oke, sekarang kita udah tahu musuhnya adalah insulin yang ketinggian. Terus, senjatanya apa? Nah, ini dia solusi yang paling direct dan paling ampuh, puasa. Penting banget buat bedain puasa sama sekedar ngurangin kalori loh. Kalau kita cuma ngurangin kalori, tubuh bisa panik. Mikirnya kita lagi kelaparan terus malah nurunin metabolisme. Tapi puasa itu beda. Puasa itu ngasih sinyal ke tubuh buat nurunin insulin secara drastis. Dan begitu insulin turun, seolah-olah gembok ke gudang lemak visceral kita kebuka. Dan hebatnya, proses ini cepet banget. Cuma setelah 12 jam gak ada makanan masuk, cadangan gula di tubuh kita habis. Terus tubuh ngapain? Dia langsung pindah ke rencana B, ngebakar simpanan lemak visceral buat dijadiin energi, cuma dalam 12 jam. Nah, buat mulainya nggak perlu langsung ekstrim kok. Dr. Jamnadas nyaranin mulai dari yang gampang dulu. 12 jam puasa, 12 jam makan. Gampangnya, abis makan malam, ya udah stop. Besok paginya sarapan agak siangan dikit. Coba lakuin ini 2-3 minggu.
Kalau udah nyaman, baru deh naik level ke 18 jam puasa. Ini efeknya luar biasa banget buat nurunin insulin. Oke, puasa itu emang keren banget. Tapi itu cuma satu kepingan puzzle ya. Buat dapat kesehatan jantung yang benar-benar optimal, kita juga perlu mikirin ulang soal olahraga dan istirahat yang katanya sehat itu. Nah, siap-siap kaget nih. Kita sering dengarkan kardio itu bagus buat jantung. Ternyata, menurut dokter Jam Dadas, kardio yang berlebihan, kayak lari maraton gitu, malah bisa ningkatin peradangan. Justru, yang lebih dianjurkan itu latihan beban dan HIIT atau High Intensity Interval Training. Kenapa? Karena ini ngebangun otot dan nggak terlalu memicu peradangan. Satu lagi yang sering disepelein, tidur. Ini efeknya langsung banget loh. Cuma begadang semalam aja, besok paginya tubuh kita udah langsung ngaco ngatur gula darahnya. Itu udah bisa dibilang resistensi insulin sementara. Coba bayangin kalau kita kurang tidur terus-terusan. Ngeri kan? Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal bongkar beberapa makanan yang dilabeli sehat, tapi ternyata diam-diam jadi biang kerok peradangan. Siap-siap ya. Coba, dari daftar makanan sehat ini, kira-kira mana nih yang menurut Anda justru bisa bahaya buat jantung? Coba tebak dulu. Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Oke, kita bedah satu-satu. Pertama, buah. Bukannya sehat, tapi kalau kebanyakan, apalagi di jus, fruktosanya itu bikin liver kita kerja keras dan bisa jadi perlemakan hati. Kedua, nasi putih. Ini bukan cuma soal naikin insulin doang, tapi beberapa jenis nasi bisa mengandung arsenik. Ketiga, minyak biji sayuran, kayak minyak jagung, kedelai. Ini tinggi banget omega 6 yang sifatnya pro-peradangan. Dan terakhir, suplemen kalsium. Kalau salah suplemen, nggak ada D3 dan K2-nya, kalsiumnya bisa parkir di pembuluh darah, bukan di tulang. Bahaya banget. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaan pamungkasnya bukan lagi apa yang harus dihindari, tapi lebih ke refleksi diri. Kalau kita sepakat peradangan itu musuh utamanya, coba deh pikirin, apa sumber peradangan terbesar di hidup Anda sekarang? Apa dari makanan, gaya hidup, atau mungkin stres? Jawab pertanyaan itu, dan itulah langkah pertama Anda menuju jantung yang benar-benar sehat.